Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Azahra Dunarasana dengan NIM 1240 1051 040109 dari kelas 3D Sejarah, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, sebelum aku kasih lihat ke kalian video wawancara aku mau jelasin dulu nih ke kalian, apa sih gaya belajar itu? Apakah penting buat kita? Kenapa? Oke, jadi gaya belajar itu adalah cara unik setiap individu atau seseorang dalam menerima, memproses, mengelola, dan mengingat informasi baru secara efektif. Setiap individu mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa individu lebih mudah memahami materi melalui penglihatan yang disebut visual, sebagian lainnya melalui pendengaran atau yang sering kita dengar auditori. Dan ada pula yang belajar lebih efektif dengan gerakan atau pengalaman langsung yang biasa disebut kinestetik. Bahkan ada juga yang memiliki gaya belajar kombinasi dari beberapa gaya tersebut. Jadi apakah semua ini penting untuk kita? Kenapa? Karena gaya belajar dapat membantu individu dalam menyesuaikan proses pembelajaran dengan preferensi alami otak mereka masing-masing. Sehingga pemahaman materi menjadi lebih optimal dan hasil belajar dapat dicapai dengan lebih baik. Oke, setelah ini mari kita lihat video wawancara salah satu siswa kelas 7 MTS Darul Mutakim tentang gaya belajarnya. Perkenalkan, nama saya Putra Rizky Aditya, kelas 7C dari MTS Darul Mutakin. Oke, saya izin untuk mewawancarai ya. Iya. Oke, pertanyaan pertama, kamu itu orang yang kalau belajar tuh lebih gampang baca sendiri, ngedengerin penjelasan guru, atau praktik langsung? Ngedengerin guru. Ngedengerin guru berarti lebih masuknya kalau ngedengerin guru. Oke, pertanyaan kedua, kamu tuh lebih suka kalau pelajarannya itu dijelasin pakai gambar, video, atau langsung dicontohin di depan kamu? Langsung contohin. Langsung dicontohin. Oke. Pertanyaan ketiga, kalau kamu baca buku nih, kamu tuh lebih suka pelan-pelan baca sendiri atau dibacain keras-keras sama orang? Pelan-pelan sendiri. Pelan-pelan sendiri. Nah, terus selanjutnya, menurut kamu lebih gampang ingat sesuatu kalau lihat tulisannya, gambarnya, dengar suaranya, atau ngelakuinnya itu langsung? Tulisannya. Ngelihat tulisannya, jadi lebih gampang pahamnya kalau ngelihat tulisannya. Oke. Selanjutnya, kamu itu lebih nyaman belajar di tempat yang tenang, kalau atau nggak ada masalah kalau di sekitar kamu tuh ada suara kayak suara motor gitu? Jadi lebih suka yang mana? Tenang. Yang tenang. Oke. Yang selanjutnya, kalau kamu belajar terlalu lama duduk di kelas, kamu cepat bosan atau enggak? Bosan. Cepat bosan. Selanjutnya, kamu lebih suka baca buku atau dengerin cerita orang? Cerita orang. Jadi lebih enakan dengerin cerita orang? Iya. Nah, selanjutnya kalau kamu ketemu orang baru nih, kamu lebih gampang ingat wajahnya atau namanya? Wajahnya. Ingat wajahnya. Berarti kalau kalau ketemu orang, yang pertama kali diingat itu wajahnya daripada namanya. Selanjutnya, kamu suka nggak kalau pelajaran disertai praktik langsung? Misalnya kayak eksperimen, bikin sesuatu kayak gitu. Lebih suka mana? Praktik langsung. Selanjutnya, kalau waktu ada tugas nih, kamu lebih suka nulis dan baca atau ngomong dan jelasin ke orang lain? Nulis dan baca. Nulis dan baca. Selanjutnya, kamu lebih senang ngobrol langsung tatap muka atau lewat telepon aja? Ngobrol langsung. Jadi kalau ngobrol enakan tatap muka langsung gini aja. Terus selanjutnya, kamu suka kegiatan yang melibatkan gerak kayak olahraga atau praktik-praktik kayak prakarya, bikin sesuatu, bikin praktek aja. Oke. Selanjutnya, kalau lagi belajar, kamu suka sambil ngelakuin hal kecil nggak, kayak mainin pulpen, ngetuk-ngetuk meja gitu? Suka kayak gitu? Sering. Oke. Selanjutnya, kalau kamu itu lebih suka nonton TV atau baca buku dibanding dengerin musik? TV. Lebih suka nonton TV. Selanjutnya, kamu lebih cepat paham pelajaran kalau dijelasin guru atau dibaca sendiri atau waktu kamu coba langsung praktik? Jelasin guru. Oke, sebelum ini berakhir, aku ingin memaparkan hasil wawancara bersama Putra tadi. Berdasarkan hasil wawancara, Putra lebih mudah memahami pelajaran melalui penjelasan guru dan contoh langsung. Ini menunjukkan bahwa Putra memiliki kecenderungan auditori dan kinestetik.
Sesuai dengan teori VAK, Visual Auditory Kinesthetic, di mana putra lebih efektif belajar melalui pendengaran serta keterlibatan langsung dalam aktivitas belajar. Namun, dalam hal mengingat atau menghafal, putra lebih efektif melalui tulisan. Hal ini sejalan dengan pendapat jurnal yang saya baca. Karya Budi dan kawan-kawan yang berjudul Konsep Gaya Belajar dan Implementasinya pada Proses Pembelajaran, yang menyatakan bahwa sebagian besar siswa memiliki kombinasi gaya belajar yang bukan hanya satu. Sedangkan dalam hal kenyamanan dalam belajar, putra lebih nyaman pada lingkungan yang tenang dan mengaku cepat bosan apabila terlalu lama duduk di kelas. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan individual dalam proses belajar, khususnya kepada kebutuhan psikologis dan karakter belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang mengombinasikan penjelasan lisan, media visual, dan praktik langsung lebih sesuai dengan karakteristik belajar putra. Hal ini sejalan dengan implikasi perbedaan individual dalam pembelajaran yang menuntut guru untuk menggunakan metode yang bervariasi dan fleksibel. Oke, itu tadi pembahasan singkat mengenai tipologi belajar dan hasil wawancaranya. Semoga bisa memberikan gambaran yang bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.